Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Mariki Jessitanot selaku dosen pengampu mata kuliah Karakteristik Kompetensi Anak dan Remaja. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ulfi Alwistiasari dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4 NPM 191180221. Baik, jadi di dalam video ini saya akan menyampaikan 8 tahapan perkembangan manusia. Yang pertama ada fase prenatal. Fase prenatal ini disebut juga fase di dalam kandungan, di mana fase di antara pembuahan dan kelahiran yang terjadi kurang lebih selama 9 bulan. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu fase bayi, di mana periodenya itu saat dilahirkan sampai usia 24 bulan, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada newborn, di mana saat dilahirkan sampai 1 bulan. Yang kedua itu ada infant, di mana usia 1 bulan sampai 1 tahun. Yang ketiga itu ada toddler, di mana 1 tahun sampai 3 tahun usianya. Nah, pada fase bayi ini sangat bergantung kepada orang tua, sangat membutuhkan perhatian dari orang tuanya dalam tumbuh kembang sehari-hari. Misalnya mulai belajar jalan, mulai belajar berbicara. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu fase kanak-kanak awal atau disebut juga fase prasekolah, di mana anak-anak itu sudah mulai bisa melakukan hal sendiri seperti buang air kecil sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, dan sudah mulai bisa bermain dengan teman-teman seusianya. Selanjutnya tahapan yang keempat yaitu fase kanak-kanak tengah dan akhir, di mana rentang usianya 6 tahun sampai 11 tahun. Anak-anak di sini sudah mulai bisa membaca, menulis, berhitung, serta sudah mulai bisa melakukan interaksi sosial di sekolah. Selanjutnya ada tahapan remaja, di mana transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana rentang usianya itu 10 atau 12 tahun hingga 18 atau 22 tahun. Pada fase remaja ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, dari mulai berat badannya bertambah, terus tingginya bertambah, terus pada perempuan payudara mulai membesar, pinggulnya mulai membesar, terus pada laki-laki tumbuh jakun, tumbuh kumis, dan pada seksualnya juga perempuan akan mengalami menstruasi, yang laki-laki mengalami mimpi basah. Pada fase remaja ini, karakter remaja itu akan mulai mencari jati dirinya sendiri. Selanjutnya ada tahapan dewasa muda, di mana rentang usianya 22 hingga 40 tahun, di mana telah mencapai kematangan dalam berbagai aspek. Sudah mulai fokus terhadap pekerjaan, pernikahan, keluarga, dapat bertanggung jawab. Selanjutnya ada fase dewasa tengah, di mana rentang usianya 40 sampai 60 tahun, di mana pada fase ini kondisinya itu sudah tidak seprima sebelumnya, dan fokusnya itu menjadi bekerja, fokus membesarkan anak, fokus berkontribusi di dalam masyarakat, dan pada wanita akan mengalami fase menopause. Tahapan yang terakhir yaitu fase dewasa akhir atau lansia, di mana rentang usianya di atas 60 tahun. Nah, pada fase ini itu aktivitasnya akan menjadi terbatas, terus akan mengalami penuaan, di mana rambut mulai memutih, kulit mulai keriput. Fokusnya itu lebih fokus terhadap spiritual dan kematian. Baik, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Selanjutnya saya akan mewawancarai orang-orang di sekitar saya yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Mbak, namanya siapa, Mbak? Sukma. Ini adanya namanya siapa, Mbak? Atar umurnya berapa? 2 tahun ya. Iya. Buka. Mau dibuka. Atar ini udah bisa ngapain aja sih, Mbak? Udah bisa hitung. Udah bisa ngitung 1 sampai 10 apa 1 sampai 5? 1 sampai 5. Mungkin ini malu kali ya. Oh, Mama. Oh, udah bisa panggil Mama. Mana? Kalau ngomong Kucing. Kucingnya lagi cari Kalau ngomong mama. juga udah mulai lancar ya, Mbak ya? Mulai lancar. Atar nih. Ya sih Mbak Uli. Nih udah dibukain. Nih udah dibukain nih. Bilang apa? Bilang apa? Bilang makasih. Dadah dulu gimana? Dadah. Masa enggak mau? Iya. Makasih ya Atar ya. Nama saya Naswa Ahli Suara, Dipanggilnya Abel. Abel. Umurnya
berapa sekarang Abel? 17 tahun. Kelas berapa? 2 SMA. 2 SMA. Berarti Abel udah masuknya ke remaja ya. Abel udah mengalami pubertas belum? Udah haid belum? Udah menstruasi belum? Udah. Dari kelas berapa? SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya. Nah, Abel kan ini udah remaja. Kalau remaja tuh apa sih yang dirasain? Apa labil atau gimana perasaannya? Suka labil gitu nggak? Iya, suka labil ya. Terus kalau sama keluarga itu sifatnya tertutup nggak sih? Kalau mau cerita sesuatu? Enggak sih. Jadi cerita sama ibu, sama ayah juga nggak terbuka ya. Lebih sering menghabiskan waktu sama teman-teman apa sama keluarga? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Tapi senang juga main sama teman-teman gitu ya. Ya udah, makasih ya Bel. Ayo Mas, perkenalan dulu. Namanya Mas siapa nih? Namanya Tama. Oh, Tama. Umurnya berapa Mas sekarang? Umurnya 23. Berarti udah masuk jenjang dewasa ya Mas ya, Iya. umur 23. Maaf nih Mas, sebelumnya Mas Tama udah menikah apa belum? Belum. Belum. Pekerjaannya? Kerjaan ya lagi mencari pekerjaan. Lagi mencari pekerjaan ya. Sekarang kan kondisi Mas Tama nih masih prima-primanya, masih muda gitu kan. Nah, Mas Tama tuh ada target untuk nikahnya tuh ditargetin nggak usia berapa? Ya kalau targetin sih ditargetin, tapi kan tergantung dikasihnya ntar di umur berapa. Sedapatnya gitu ya Mas ya, Sedapatnya. sejodohnya. Sejodohnya. Nah, berarti abis itu, selain itu juga kan, selain karir, pernikahan, pasti Mas Tama juga fokus ke keluarga juga kan, Iya. ngebahagiain orang tua gitu kan. Udah, makasih ya Mas, gitu Iya. aja ya. Sama-sama. Mbah, perkenalkan dulu namanya siapa Mbah? Nama saya Kasima, umur saya 76 tahun. 76 tahun. Mbak, kalau udah 76 tahun itu kan udah termasuknya ke lansia ya Mbak? Iya. Nah, Mbak selama jadi lansia nih ngerasainnya apa aja nih Mbak? Kayak apakah sering lupa atau gimana Mbak? Ya sejak umur 7 bulan yang ini juga sering lupa. Sering lupa. Tapi aku ibadahnya Ibadahnya rajin, ya Mbak ya? nggak bolong-bolong gitu loh. Terus aktivitas sehari-hari Mbak tuh jadi terbatas nggak sih Mbak? Maksudnya terbatas nggak? Jadi nggak bisa ngangkat yang terlalu berat atau masaknya misalnya udah nggak bisa apa gimana gitu Mbak? Soal masak aku masih bisa, tapi ada yang masak menurut saya. Oh, ada yang masakin gitu Ada ya yang Mbak ya? masakin, Jadi jadi nggak aku nggak masak sendiri. jadi nggak semua pekerjaan Mbak ngelakuin sendiri gitu ya, Mbak? Enggak gitu. Kalau beres-beres rumah itu gimana Mbak? Beres-beres rumah juga menantu sebaiknya juga. Jadi mikirinnya sekarang kayak ke anak, cucu aja ya Mbak ya, lebih ke Iya. keluarga. Ya udah, pokoknya Mbak sehat-sehat ya Mbak, Iya. jangan mikirin yang berat-berat, Iya. jangan banyak pikiran. Ya, makasih ya Mbak. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.